Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6, apa kabarnya? Tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran 7, yaitu menerima qada dan qadar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita seperti biasa membaca surah Al-Fatihah. Kita tujukan pahalanya kepada guru-guru kita dan kepada kedua orang tua kita dan kepada keluarga kita. Dan kemudian kita lanjutkan dengan membaca doa sebelum belajar. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, kita mulai pelajarannya ya. Jadi pada pelajaran 7 ini yang judulnya menerima qada dan qadar. Qada dan qadar Allah ya. Kalian tentu masih hafal kan rukun iman? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. 4. Iman kepada kitab-kitab Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar Allah. Nah ini, bagaimana qada dan qadar Allah ini? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas secara ringkas. Semoga kamu dapat memahaminya dengan baik. Marilah ikuti pelajaran kita berikut ini. Qada dan qadar ini ada 2. Yang pertama qada, yang kedua qadar. Jadi bagaimana kita mengimani qada dan qadar Allah ini? Tentunya kita harus memahami apa itu qada, apa itu qadar. Dapat kamu lihat di sini, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Jadi yang disebut dengan qada itu adalah ketetapan Allah yang telah dibuat oleh Allah waktu zaman dulu, pada zaman azali. Contohnya, Allah menetapkan bahwa siang itu terang, malam itu gelap. Nah itu, ada laki-laki, ada perempuan. Itu adalah ketetapan Allah. Kita dilahirkan sebagai laki-laki. Nah, kemudian kamu dilahirkan sebagai laki-laki, yang laki-laki, kemudian perempuan ada dilahirkan sebagai perempuan. Itu adalah ketetapan Allah sejak dulu. Nah begitu ya artinya. Jadi qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali. Zaman azali itu zaman yang paling awal sekali. Sebelum diciptakannya sesuatu, itu ada zaman azali namanya. Lalu qadar. Qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi pada manusia. Nah, itu bedanya. Kalau qada itu sudah ditetapkan oleh Allah duluan, lalu qadar itu setelah terjadi, setelah terjadinya peristiwa itu baru dinamakan qadar. Jadi qadar ini biasa kita sebut juga dengan takdir. Saya
ditetapkan Allah, ditetapkan itu di qada tadi ya. Saya ditetapkan Allah sebagai terlahir sebagai laki-laki pada tanggal 14 Agustus tahun 1976. Itu ketetapan Allah. Kemudian setelah tanggal 14 Agustus tahun 1976 saya lahir. Bapak lahir. Nah, itu ketika lahir itu berarti sudah menjadi takdir saya lahirnya pada hari itu. Gitu ya. Nah, Allah menetapkan adanya malam dan adanya siang. Allah menetapkan pada zaman azali, pada hari ini Bapak akan menjelaskan pelajaran ini di depan kalian dan kalian menonton video ini. Ini sudah ditetapkan Allah. Tapi dulu sebelum terjadinya hari ini, status peristiwa ini masih dalam qada, belum menjadi takdir. Nah, setelah Bapak menjelaskan ini Bapak rekam dalam video ini, nah ini sudah menjadi takdir. Takdir bahwa Bapak akan menjelaskan ini di dalam video pada hari ini, dan kamu juga menjadi takdir, kamu bisa menonton video ini. Gitu ya. Nah, jadi takdir itu sesuatu yang terjadi setelah peristiwa itu terjadi. Qadar atau takdir. Lalu takdir itu ada dua. Yang pertama, takdir mubram, tidak dapat dirubah. Yang kedua, takdir mu'allaq, takdir yang dapat dirubah. Nah, suatu kejadian itu tidak dapat dirubah lagi seperti itu. Malam, siang, ada langit, ada bumi. Kemudian setelah terjadinya peristiwa itu, setelah nampak langit dan bumi ini, ada pohon ditakdirkan Allah, misalnya ada pohon di sebelah sini. Kemudian setelah pohon itu ada, sudah menjadi takdir, dan takdir itu tidak bisa dirubah lagi, maka dia dinamakan takdir mubram. Lalu ada juga takdir mu'allaq, takdir yang dapat dirubah. Takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan ikhtiar, namanya usaha. Kita berusaha. Seseorang sudah ditakdirkan oleh Allah, misalnya pada besok hari sudah ditetapkan oleh Allah di dalam qadanya, si A pada besok, pada hari Rabu tanggal sekian ini akan mengalami kecelakaan misalnya. Lalu takdir ini masih dalam bentuk takdir yang masih bisa diusahakan. Karena si A ini banyak melakukan perbuatan baik, rajin ibadah, berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan saya besok tidak terjadi apa-apa, mudah-mudahan saya besok selalu dalam keadaan sehat walafiat. Masih ada kesempatan oleh Allah untuk merubah takdir ini. Lalu tiba-tiba besok dia tidak terjadi kecelakaan. Nah, itu namanya takdir yang mu'allaq. Sama misalnya juga seperti manusia. Pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2025, misalnya seseorang akan meninggal. Sudah dibuat ketetapan oleh Allah, sudah dicatat Allah di dalam ketentuan Allah, qada. Lalu apakah qada ini akan terjadi, akan menjadi takdir Allah? Itu masih tergantung dari manusianya. Oh, manusia ini banyak melakukan silaturahmi, kemudian dia rajin sedekah. Kata Allah, barang siapa yang rajin bersilaturahmi, rajin sedekah,
maka dia akan dipanjangkan umurnya. Nah ya, lalu dia rajin berdoa, ya Allah, panjangkan umur hamba ya Allah, panjangkanlah umur hamba ya Allah. Setiap dia habis sholat berdoa. Ini masih ada kesempatan kita berusaha melakukan ikhtiar untuk merubah takdir yang akan terjadi. Nah begitu ya. Sama juga dengan hari kiamat, peristiwa hari kiamat. Hari kiamat itu sudah ditetapkan Allah di dalam qadanya bahwa pada suatu hari dunia ini pasti akan hancur, semuanya mati. Lalu bagaimana? Kata Allah, sudah dijelaskan ciri-cirinya. Bahwa kiamat akan terjadi apabila orang banyak melakukan dosa, apabila orang sudah tidak banyak lagi yang percaya dengan Allah, orang banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, maka pada saat itu semuanya hancur. Nah, bagi kita bagaimana agar takdir ini belum terjadi, tapi tidak mungkin tidak terjadi karena sudah ditetapkan oleh Allah. Ini pasti terjadi. Bagi kita berhak untuk menolaknya. Dijelaskan lagi oleh Allah, kalau dunia kiamat itu bahwa satu orang pun tidak ada kita mendengarkan lafal azan. Nah, kalau tidak ada azan, maka dunia akan cepat kiamat. Oleh sebab itu hati-hati kita rajin-rajin azan. Setiap masuk waktu sholat azan di masjid ya, di surau. Agar apa? Menolak datangnya kiamat. Nah, gitu. Mungkin begitu penjelasannya. Jadi Bapak buat kesimpulannya, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sejak zaman dahulu. Kemudian qadar atau takdir adalah ketentuan Allah yang telah terjadi, takdirnya telah terjadi pada makhluk. Begitu dia terjadi, maka dia menjadi takdir. Kita tidak tahu apa takdir kita besok. Kita tidak tahu apa takdir kita 2 hari, 3 hari yang akan datang. Nah, kemudian takdir ini ada 2. Takdir mubram, yaitu takdir yang tidak dapat diubah. Takdir mu'allaq, takdir yang dapat diubah. Menerima, meyakini qada dan qadar ini adalah rukun iman yang ke-6. Begitu pelajaran ini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri sama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.